Nah, baik, untuk pertemuan saat ini kita akan belajar tentang algoritma atau kerangka berpikir. Nah, di mana algoritma ini merupakan suatu urutan atau alur yang disebut atau dibuat secara logis, ya, dan secara sistematis. Jadi disebutkan satu persatu, ya, misalnya langkah-langkahnya. Jadi dibuatnya secara logis dan sistematis, ya, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi di sini secara sederhananya, ya, kita harus membuat langkah-langkahnya. Dan itu jangan bertele-tele, ya, harus jelas cara membuat langkah demi langkahnya. Nah, di sini ada beberapa ciri algoritma, misalnya ada memiliki input, ya, kemudian memiliki proses, ada juga memiliki output, dan instruksinya harus jelas dan tidak ambigu. Kemudian memiliki titik akhir. Nah, ini adalah ciri dari algoritma. Nah, secara umum, algoritma itu sebetulnya ada dua. Ada yang berbentuk tulisan, kemudian ada juga yang berbentuk gambar, ya. Nah, di sini kita coba untuk menjelaskan, ya, atau memahami terlebih dahulu apa itu algoritma yang dalam bentuk tulisan, ya. Sebetulnya contohnya untuk yang berbentuk tulisan misalnya ada algoritma natural, ya, dan ada juga algoritma pseudocode, ya, seperti ini yang ditulisnya. Nah, kemudian untuk membuat tulisan algoritma, kita coba dengan langkah-langkah yang sederhana. Misalnya, ada langkah-langkah menuliskan angka dari 1 sampai dengan 5. Nah, pada sebuah kertas, ya, sehingga hasil akhirnya adalah urutan angka 1 sampai 5 yang tertulis pada selembar kertas. Nah, seperti apa step demi stepnya atau langkah demi langkahnya? Yaitu seperti ini, ya. Nah, misalnya langkah pertama, ya, siapkan kertas. Kemudian yang kedua adalah siapkan spidol. Ini, ya. Kemudian tulis angka 1, tulis angka 2, ya, dan seterusnya. Sampai dengan ada selesai. Nah, ini adalah langkah demi langkah, ini adalah merupakan algoritma dalam bentuk tulisan. Nah, jadi sebetulnya masing-masing mungkin, ya, mungkin ada yang langkah-langkahnya berbeda, ya. Misalnya contoh katakanlah ilustrasinya adalah memasak mie instan, ya. Nah, di sini mungkin ada juga yang menyalakan kompornya terlebih dahulu, ada juga yang mengisi airnya terlebih dahulu. Itu tidak masalah selama N-nya atau goal-nya adalah menyelesaikan suatu masalah atau terciptanya sesuatu, misalnya ada hasilnya sama persis, ya. Misalnya contohnya memasak mie instan, yaitu ada hasilnya, yaitu mie instan yang dapat dikonsumsi, ya, atau dapat dimakan misalnya karena sudah matang. Nah, itu adalah pencapaian akhirnya, hasil akhirnya, ya. Yang penting hasil akhirnya sama, langkah-langkahnya nggak masalah kalau misalnya berbeda-beda. Nah, karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, ya. Sehingga untuk langkah demi langkahnya mungkin sebagian orang akan berbeda. Namun hasil akhirnya tetap sama, ya. Itu contoh dari algoritma dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian ada juga algoritma dalam bentuk gambar. Nah, di sini contohnya adalah algoritma misalnya berbentuk flowchart, ya. Diagram alir. Nah, ini standarisasinya sebetulnya seperti ini. Ini ada tanda panah. Ini adalah simbol arus atau flow untuk menyatakan arah aliran suatu proses. Jadi, ini ada alurnya, ya, ada arahnya kemana saja mengalirnya gitu, ya. Oke. Nah, sekarang processing simbol, ya, processing simbol seperti ini. Simbol-simbolnya yang bentuknya seperti ini, ya, ini merupakan simbol proses, menyatakan suatu tindakan. Nah, kemudian ini bentuknya seperti ini adalah simbol decision, menyatakan percabangan atau pengambilan keputusan. Nanti kita lihat contohnya di bawah, ya. Sekarang ini pahami dulu nih. Oh, bentuk ini sepertinya
Oke, saya mengenali adalah proses misalnya ya. Coba sambil dihafalkan sedikit demi sedikit. Oke, ini bentuk ini adalah simbol decision dan ini adalah simbol terminal. Misalnya menyatakan awal dan akhir suatu proses. Nah, ada juga ini input atau output ya. Bentuknya seperti ini. Menyatakan masukan atau keluaran dalam sebuah proses ya. Jadi bisa masukan, bisa keluaran. Nah, struktur dasar algoritma merupakan sebuah urutan bagaimana proses berjalan, tetapi secara detail struktur algoritma dapat dibagi menjadi 3 ya. Ada struktur urutan atau sekuensialnya. Jadi sebetulnya algoritma itu disusunnya dari awal sampai akhir itu step by step ya. Dan dijalankannya juga langkah demi langkah, berurutan. Itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya diprogram nanti, ya tentu itu sebetulnya berurutan. Tapi secara yang terlihat responnya itu berbarengan tapi sebetulnya sekuensial ya, satu persatu. Ada juga di sini ada percabangan atau decision. Jadi misalnya ketika di pemrograman ya, misalnya jika ini maka actionnya adalah ini. Nah, itu adalah contoh dari percabangan. Kemudian ada juga pengulangan. Misalnya contoh katakanlah programnya diulang-ulang terus. Nah, itu ada pengulangan seperti itu ya. Jadi struktur algoritma secara umumnya ya, struktur dasarnya ada 3. Nah, kemudian ini contohnya tadi dari flow chart-nya ya, dari flow chart-nya. Misalnya di sini yang seperti ini adalah mulai ya, kemudian masukkan panjang ya. Ini contohnya menghitung luas persegi panjang. Langkah-langkahnya adalah seperti ini misalnya. Yang pertama mulai, kemudian masukkan panjang ya, karena perlu ada nilai tentunya. Masukkan panjang. Kemudian yang kedua adalah masukkan lebar. Nah, kemudian ini prosesnya adalah hitung luas panjang kali lebar ya. Nah, di sini adalah outputnya kalau di sini ya, karena misalnya hasilnya bisa dimunculkan ke monitor atau misalnya berupa tulisan seperti yang di sini ya, hasil luas ini ya. Nah, ini adalah selesai seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih contohnya. Membandingkan nilai 2 angka dan menampilkan nilai angka terbesar. Nah, ini ada percabangan nih. Ini mulai, kemudian masukkan nilai A. Nah, kemudian masukkan nilai B. Nah, di sini apakah nilai A lebih besar dari B? Jika iya, maka dia akan ke sini nih. Akan mengeksekusi yang ini. Maka tampilkan A. Nah, jika tidak, dia akan ke sini lagi ya. Dia akan bertanya lagi nih. Apakah nilai B lebih besar dari A? Nah, jika iya, maka tampilkan B. Nah, jika tidak, dia akan ke sini jalan aliran programnya ke sini ya. Kemudian tampilkan A. Nah, dia akan ke sini. Nah, kalau masing-masing ada yang ke sini langsung selesai atau dari sini juga langsung selesai ke sini ya. Atau jika tidak dari sini ke sini dia langsung selesai juga ya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian sekarang latihannya adalah ambillah sebuah kasus sederhana dan buatlah algoritma dalam bentuk tulisan dan bentuk flowchart. Nah, ini masing-masing silahkan dibuat latihannya, nanti dikumpulkan ke grup WA ya.